Ketemu lagi dengan saya di Jackie's Fashion. Kali ini aku ingin memberikan tutorial pola praktis gaun duyung clock untuk pemula. Pertama-tama siapkan kertas kopi atau kertas koran yang disusun ya agar mencukupi panjangnya, lalu dilipat dua ya, seperti ini. Karena nanti aku mau bikin pola belakang dan pola depannya sekaligus ya, seperti dilipat dua. Nah, ini gambar yang mau aku buat. Seperti ini desainnya, dress duyung clock dengan aplikasi Bluecut tempel. Pertama-tama kita garis tepi kertas dengan lurus seperti ini ya, sampai ke bawah. Nah, di sini aku menggunakan meteran yang inci ya, dibalik senti. Tapi kalau udah terbiasa pakai senti juga nggak apa-apa, sama aja. Setelah membuat garis lurus ke bawah, kita buat garis menyiku ke samping tegak lurus ya, seperti ini. Garis ini berfungsi sebagai garis bantu. Di garis bantu kita turun 1,5 inci atau 4,5 cm. Ini adalah titik 2. Lalu kita bagi 2. Ini adalah titik satunya. Dari titik 1 turun ke bawah adalah panjang punggung ya. Kita cek ukuran panjang punggungnya. Nah, ini adalah panjang punggung. Dari garis panjang punggung turun ke bawah itu tinggi panggul. Kita tarik garis horizontal di setiap titik yang tadi kita buat. Nah, ini adalah garis leher belakang yang pertama. Yang kedua itu garis untuk bahu ya. Nah, ini yang tadi, yang ketiga itu adalah garis lebar punggung atau lebar muka. Yang keempat, garis lingkar badan ya. Yang kelima, garis lebar punggungnya. Pada garis bantu kita beri titik ke kanan ya. Aku menggunakan ukuran standar. Ini standar untuk ukuran leher. Aku gunakan ini, tapi kalau mau pakai rumusnya itu kerung leher dibagi 6. Langsung kita garis menggunakan garis lengkung ya, kita hubungkan. Nah, ini ada garis leher belakang. Lalu dari ujung garis leher belakang kita turun ke garis 2 itu lebar bahu. Lalu kita buat garis penghubungnya ya. Nah, ini garis untuk bahunya. Di garis ketiga kita ke kanan, yaitu dengan ukuran setengah lebar punggung. Di garis keempat atau garis tengah kerung lengan tadi, ke kanan itu 1/4 lingkar badan. Di garis kelima atau titik panjang punggung itu ukurannya adalah 1/4 lingkar pinggang. Jika ingin memakai kupnat ditambah 1 inci atau 3 cm. Lalu kita hubungkan garis dari yang lingkar badan tadi ke garis lingkar pinggang dengan penggaris lengkung seperti ini. Lalu kita hubungkan titik garis bahu dengan garis tengah lebar punggung. Sebelum kita membuat garis kerung leher, sebaiknya kita sesuaikan dulu ukurannya sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu garis lurus dari pinggang ke badan dinaikkan sesuai dengan ukuran kerung lengannya. Baru kita bentuk garis kerung lengannya. Dan ini garis kerung lengan belakang. Ini tampak pola belakang bagian atas sampai pinggang. Dari garis pinggang turun ke bawah itu tinggi panggul. Lalu kita tarik garis ke kanan sama seperti yang sebelumnya. Beri titik sesuai dengan ukuran 1/4 lingkar panggul. Lalu kita bentuk garis lengkung panggul dengan posisi penggaris seperti ini.
Lalu dari garis pinggang turun pula ke bawah itu adalah tinggi lutut, dinaikkan 3 inci atau sekitar 9 sampai 10 cm dari lutut, atau disesuaikan dengan postur tubuh customer, bagusnya mulai pecah dari mana. Nah, kita garis pula seperti sebelumnya. Untuk ukurannya yaitu 1/4 lingkar langkah kaki. Cara pengambilan ukurannya yaitu dengan meminta customer memasang posisi kaki maju 1 langkah, lalu kita ukur pada bagian terkecil sebelum rok atau gaun duyung mulai megar atau pecah. Lalu kita mulai bentuk dari mulai garis panggul ke garis yang terkecil tadi. Tinggal membuat kupnat pada bagian pinggang dengan ukuran setengah lebar bas ditambah setengah inci. Karena tadi pada bagian pinggang ada penambahan 1 inci atau 3 cm, ini kita bagi 2 di antara titik tersebut. Kita mulai tarik garis tegak lurus ya ke bawah dan ke atas dari bagian pinggang. Untuk bagian atas titiknya yaitu di bawah kerung lengan kira-kira 2 mili atau 1/4 inci. Untuk bagian kupnat belakang dari pinggang ke bawah turun 5 inci. Langsung saja kita bentuk garis kupnatnya seperti ini, segitiga terbalik kalau dari bawah, lalu ini ke atas ya, seperti ini. Belakangnya sudah jadi kira-kira seperti ini. Langsung aja kita buat pola depannya. Untuk pola depan perbedaannya di bagian lebar punggung tadi masuk 1/4 inci atau 2 mili. Lalu langsung aja kita tarik garis ke garis bahu ya, seperti ini. Pola badan ditambah setengah inci, pinggang ditambah setengah inci, panggul ditambah setengah inci. Kalau dalam ukuran senti kira-kira penambahannya 1 cm. Kita tambah sampai ke bawah. Tinggal kita bentuk dengan penggaris sama seperti dengan pola belakang. Posisi penggarisnya seperti ini untuk badan dan pinggang. Lalu panggul seperti ini. Begitu juga dengan lingkar langkah tadi ya, ditambah setengah inci. Nah, langsung aja kita bentuk dengan penggaris. Untuk kerung lengan depan kita tinggal ikuti sesuai dengan lebar muka tadi ke garis yang penambahan setengah inci dari pola bagian belakang ya. Untuk leher depan turun dari pola leher belakang kira-kira 3 inci atau 9 cm. Lalu kita bentuk ya seperti ini dengan penggaris. Nah, pola depan dan belakang sekarang sudah jadi. Lalu kita sematkan pentul supaya kedua lembar kertas ini tidak bergerak. Lalu kita gunting di sekeliling pola. Nah, untuk batasan sisinya kita ikuti pola bagian depan yang paling luar. Kerung lengannya kita gunting pula pada bagian yang paling luar terlebih dahulu. Berikutnya kita radar garis pinggang untuk membuat kupnat bagian depan. Sama ini leher depan kita radar. Begitu juga dengan kerung lengan bagian depan yang tadi masuk 1/4 inci dari lebar punggung ya, seperti ini. Lalu kita lepaskan jarum pentul hingga pola ini terbagi 2. Pola belakang kita hanya gunting bagian sisi sesuai dengan ukuran pertama. Untuk pola depan yang digunting adalah tanda radar yang ada pada leher depan seperti ini, lalu kerung lengan depan yang tadi sudah diradar ya, kecuali garis pinggangnya jangan digunting. Pada garis pinggang kita perjelas dengan pensil ya, supaya tanda radar tadi nampak ya, sehingga mempermudah kita untuk membuat kupnat depan. Untuk kupnat depan itu setengah lebar bas ya,
di bagian atas baik maupun di bagian bawah ya, seperti ini. Lalu kita tandakan tinggi basnya sesuai sama ukuran ya. Ini tinggi bas diukur dari ujung leher ke bagian garis kupnat tadi. Lalu kita beri garis tegak lurus sesuai sama ukuran setengah lebar bas tadi, baik ke bawah maupun ke atas. Untuk ke atas sesuai dengan tinggi basnya ya. Nah, untuk ke bawahnya kita ukur kira-kira 4,5 inci atau 13 cm. Di titik tengah masing-masing ke kanan kiri setengah inci atau 1,5 cm. Lalu dibentuk seperti kupnat pola bagian belakang. Karena pada gambar ada garis princess, maka kita bentuk garis princessnya dari kerung lengan menuju tinggi bas atau tengah kupnat bagian atas. Lalu dari titik tengah kupnat ditarik garis lurus ke bawah. Garis princess ini fungsinya hanya sebagai tanda tempat aplikasi brokatnya. Untuk pola tangan sama, kertas koran dilipat 2 dan posisi lipatan ada di sini ya. Ini dari atas turun sekitar 7 inci, lalu kita beri garis tegak lurus. Lanjut beri tanda dengan ukuran setengah lingkar lengan atas, naik ke atas itu setengah kerung lengan. Tarik garis dari atas ke ukuran setengah kerung lengan tadi. Tinggi dari tengah ke atas ini biasanya fleksibel ya, bisa berbeda-beda tiap orangnya tergantung dari ukuran badannya. Nah, berikutnya panjang tangan diukur dari puncak kerung lengan ke bawah. Lalu kita beri garis tegak lurus pada titik panjang lengan tadi. Berikutnya adalah ukuran tinggi sikut ya, diukur dari puncak ke bawah. Lalu setengah lingkar sikut. Kita lebihkan sedikit untuk keleluasaan. Bagian bawah kita beri tanda ukuran setengah pergelangan lengan. Kita hubungkan titik dari setengah lingkar lengan atas sampai ke pergelangan tangan. Ya, dibentuk seperti ini. Biasakan kita cek kembali agar pola lengan ini nyaman dipakainya. Pada garis miring ini kita bagi 2. Lalu kita bagi 2 kembali di sela kanan kirinya. Titik pembagi pertama kita naikkan setengah inci atau 1 cm. Titik pembagi kedua kita turunkan setengah inci, lalu dibagi 2. Lalu mulai kita bentuk kerung lengannya. Nanti pada bagian bawah ini terdapat 2 garis kerung lengan. Garis yang lebih masuk ini untuk pola lengan depan dan yang di atasnya untuk pola lengan belakang. Kita sematkan pentul supaya nanti ketika digunting tidak bergerak. Perhatikan yang kita gunting terlebih dahulu adalah garis yang turun lebih sedikit ya. Ini seperti ini. Ini adalah pola bagian kerung lengan belakang. Setelah digunting seperti ini, baru kita gunting yang bagian lebih masuk. Ini pola bagian kerung lengan depan. Kita beri tanda supaya tidak salah pada saat pemasangan. Sekian video dari saya. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.